Shalom Bapak Ibu dan Shalom. saudara-saudara yang dikasih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Ibu Tina waktunya lagi sore ini. Bapak Ibu, di sini saya akan kesaksian tentang pengalaman hidup saya dengan Tuhan di tahun 2023 sampai dengan hari ini. Kenapa saya bisa sampai hari ini? Di 2023 itu merupakan tahun-tahun yang bisa dibilang ada bahagianya, ada sedihnya. Bahagianya di tahun 2023 atau Desember akhir 2022 tanggal 31 kami memiliki putri yang baru lahir pada saat itu. Kebahagiaan kami luar biasa sekali ketika putri kami hadir karena 11 tahun jarak antara anak kami yang pertama dan anak yang kedua. Itu Tuhan percayakan kami untuk mendapatkan putri. Kebahagiaan itu kami bisa katakan bertahan hanya sampai 5 bulan. Di bulan Juni, 5 atau 6 bulan, bulan Juni tanggal 6, itu kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah ngerti informasi sebelum-sebelumnya, putra saya yang sekolah di Terang Bangsa, kelas 4 SD, 4 Immanuel, pada saat itu umur 11 tahun, tanggal 2 Juli dia ulang tahun, tapi tanggal 6 Tuhan izinkan dia untuk pulang terlebih dahulu. Kejadiannya apa? Pada saat itu di bulan Juni tanggal 6, mungkin kalau Bapak pernah baca berita, di Ngalian, di Jerakah, itu ada dump truk muat tanah yang menimpa mobil antar jemput anak saya. Di situ anak saya menjadi korban. Masih umur 11 tahun, masih semangat-semangatnya sekolah, masih semangat-semangatnya menggapai cita-cita, tapi Tuhan izinkan untuk pulang. Kalau dari sisi manusia, terkadang kita nggak bisa terima. Tapi Tuhan punya jalan yang lain. Waktunya Tuhan terkadang tidak sama dengan waktu kita. Di situ Tuhan izinkan anak saya pulang terlebih dahulu untuk berada di dalam kerajaan surga. Hati saya hancur, hati istri saya hancur, keluarga kami hancur. Pada saat itu saya merasa hidup saya berhenti. Saya udah nggak tahu harus seperti apa lagi. Di saat anak saya memang dinyatakan sudah tidak ada. Hampir serasa seperti mimpi. Paginya saya masih antar dia sekolah, masih saya antar ke parkiran sekolah Terang Bangsa, masih saya peluk, masih saya cium. Jam 12:30 siang saya dikabari anak saya kecelakaan. Di situ mulai intimidasi keluar. Mungkin kalau Tuhan izinkan iblis buat menyerang kita, itu yang diserang pikiran kita. Pada saat itu pikiran saya yang diserang. Intimidasi yang muncul adalah, kenapa kamu masih ikut Tuhan? Lihat yang terjadi, anakmu diambil. Kalau sebagai orang biasa, mungkin kita akan berpikir, Tuhan, kok seperti ini? Gitu loh. Kenapa orang-orang yang di luar sana yang nggak dekat dengan engkau, nggak ngerti engkau, tidak seperti aku kehidupannya. Sampai anaknya diambil, sampai sempat berpikiran seperti itu. Berpikiran bahwa Tuhan nggak adil sama saya. Tuhan nggak adil, kenapa aku yang sudah mengikuti ajaranmu, tapi kau tetap bebankan ini kepadaku. Singkat cerita, pada saat itu, bisa dibilang mungkin sebelumnya adalah saya dan istri mungkin suam-suam kuku. Mungkin ada ya beberapa Bapak Ibu yang datang ke gereja, dengarkan firman, tapi hanya sekedar dengar, tapi nggak melekat dengan Tuhan. Di situ saya puji Tuhannya, Roh Kudus yang ada dalam diri saya itu tetap menyala, walaupun hanya sedikit. Tetapi pada saat saya terpuruk di titik terendah dalam hidup saya masih bisa berpikir, Roh Kudus masih bisa bicara dalam diri saya.
tetap ikut Tuhan. Ketika kita memiliki proses yang begitu dalam seperti yang saya alami, mungkin Bapak Ibu semua punya proses masing-masing. Yang menentukan kita untuk dapat terus atau tidak, itu adalah respon awal kita. Puji Tuhan, respon awal saya adalah saya tetap mau ikut Yesus. Apapun rasanya, apapun sakitnya, saya tetap mau ikut Yesus. Karena apa? Ada harga yang harus saya bayar. Ada beban salib yang mungkin tadi disampaikan juga dengan WL bahwa kita memiliki beban salib masing-masing. Ini beban salib kami. Berat, sakit amat teramat sakit. Tapi saya yakin ketika respon kita benar, tidak melenceng dari jalan Tuhan, kita responnya pilih ikut Tuhan, Tuhan akan turut serta dalam proses kita melewati ini semua. Saya pun nggak ngerti ke depannya seperti apa, karena saya hanya berhikmat bahwa dalam firman adalah pelita. Kalau pelita itu jalannya selangkah demi selangkah, bukan lampu sorot. Kalau lampu sorot udah sampai depan kita ngerti ujungnya seperti apa, karena firman itu adalah lampu pelita. Jadi saya hanya percaya aja sama Tuhan. Hidup saya dan istri saya mungkin saat ini, hari-harinya itu hanya mengandalkan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kalau mungkin kita ada beberapa yang ikut kemarin ada acara di Selo itu, kita ibaratnya gandul Gusti. Gandul, nggak bisa. Saya sama istri saat ini saya nggak bisa kalau nggak sama Tuhan. Saya mungkin nggak nyampe hari ini. Mungkin saya bisa beralih ke duniawi. Saya mencari penghiburan duniawi. Tapi ketika respon kita benar, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan singkat cerita, nggak hanya sampai itu. Ketika saya pilih ikut Tuhan Yesus, proses tidak berhenti. Mungkin orang berpikirnya udah milih Tuhan Yesus, langsung berhenti. Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. 2-3 minggu dari itu, Tuhan izinkan untuk saya diproses dari sisi bisnis. Karena apa? Karena kejadian anak saya tidak ada, otomatis saya dan istri tidak bisa konsentrasi untuk bekerja dan lain-lain. Saya lebih banyak di rumah, lebih banyak dengerin pujian dan lain-lain. Pokoknya membalikan psikologi saya. Di saat itu partner bisnis saya atau kongsian ya, kita kongsian usaha, menganggap bahwa saya udah tidak kompeten lagi di usaha itu. Karena apa? Biasanya saya pergi luar pulau, Pak. Saya luar pulau, saya pulang itu bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai lama pun pernah gitu. Nah, di situ saya dianggap tidak kompeten. Yang awalnya memang pembagian hasil dari kami usaha ini 50-50, itu saya karena saya tidak bisa kemana-mana, saya hanya di rumah saja. Itu saya hanya dapat bagian 10%. 10% kalau hanya 100-200 ribu mungkin saya tidak apa-apa. Tapi ini puluhan juta, bahkan sampai ratusan. Di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apalagi proses yang saya lewati ini. Di situ Tuhan hanya bilang, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan hanya bilang apa? Duduk diam. Kenapa duduk diam? Karena pada waktu itu, hari Sabtu, saya di info saya hanya dapat 10%, saya hanya berdoa, ternyata hari Minggunya Bu Tina ada khotbah. Intinya firmannya tentang kita duduk diam, di situ ada kemenangan. Di situ Tuhan bicara lewat firman. Di situ saya ikuti, saya duduk diam. Mungkin kalau saya tidak memiliki iman yang dekat dengan Tuhan, dan saya tidak mengambil respon dekat dengan Tuhan, saya akan berontak. Karena apa? Saya seperti dipermainkan. Dari bisnis yang awalnya dapat banyak, jadi nggak dapat apa-apa. Gitu. Paling kalau hanya 10% itu hanya bisa buat ya operasional dan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Tapi di saat saya duduk diam, Tuhan itu bekerja. Dealer kami, saya punya dealer dengan mereka, dengan tim saya waktu itu, ada banyak, ada di Tegal, ada di Cirebon dan lain-lain, diambil alih semua. Saya tidak punya wewenang lagi dengan dealer-dealer itu.
Jadi saya tidak ada pengaruh lagi, saya udah nggak punya power lagi lah di dealer-dealer itu. Diambil alih semua oleh mereka. Di situ saya hanya duduk diam dan saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi padaku, aku hanya bisa berterima kasih dan mengucap syukur. Saya selalu berdoa sama Tuhan apa? Tuhan, terima kasih buat proses dan masalah yang kemarin sudah aku lalui. Terima kasih untuk proses masalah yang hari ini tetap aku lalui. Dan aku mengucap syukur untuk masalah dan proses yang besok akan aku hadapi dan jalan keluar yang setelah kau sediakan. Itu selalu yang saya bilang ke Tuhan. Ternyata apa? Nggak lama dari itu, 1 sampai 2 bulan, Tuhan sudah langsung mewujudkan janji-janjinya ketika kita melekat dengan Tuhan. Saya sama Tuhan dipercayakan membuka sendiri dealer, itu ada di Solo. Dealer kendaraan listrik. Jadi saya bergerak di kendaraan listrik. Jadi kemuliaan buat Tuhan. Dan tidak hanya satu Bapak Ibu sekalian, Tuhan langsung berikan 2 tempat. Di Solo dan di Jogja. Dealer ini tidak ada pengaruh tidak ada campur tangan orang lain. Tuhan sediakan murni, saya yang mengendalikan semua. Tidak hanya sampai di situ. Tuhan untuk saat ini, di bulan ini dan di minggu ini, Dia percayakan kami untuk memperbesar sektor bisnis yang lain di bidang ekspedisi logistik. Luar biasa Tuhan kita. Yang mana kita tidak pernah terpikirkan, tapi Tuhan buka jalan semua. Di sini saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa respon kita itu adalah yang utama, melekat dengan Tuhan. Saat ini saya mungkin bisa bilang Bapak Ibu semua yang hadir di sini memiliki masalah masing-masing, memiliki salib, memikul salib masing-masing. Tapi percaya ketika kita melekat dengan Tuhan, semuanya akan diwujudkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Pesan saya buat Bapak Ibu semua yang sedang mengalami proses dan pergumulan. Ketika kita menghadapi proses, saya memiliki hikmat ketika saya kemarin menghadapi anak saya tidak ada dan lain-lain. Ternyata Tuhan dalam cara bekerjanya adalah ketika kita diproses Tuhan, kita jangan berharap masalah kita cepat tuntas. Karena apa? Masalah untuk menuntaskan masalah itu haknya Tuhan. Tuhan itu kalau menyelesaikan masalah kita mungkin gampang. Cetikkan jari aja dia udah selesai masalahnya. Cuman yang mau Tuhan lihat dari proses yang kita hadapi adalah karakter kita dirubah. Ketika karakter kita dirubah, kapasitas kita diperbesar. Itu yang dipinginkan Tuhan. Ketika respon kita benar, apapun masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Masalah seperti saya pun akan diberi penghiburan yang lebih lagi. Itu yang saya pesan buat Bapak Ibu semua saat ini. Apapun masalah Bapak Ibu, tetap melekat dengan Tuhan. Amin, amin. Terima kasih, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita.